fungsi dari pressure tank yang sebagai bagian dari satu kesatuan dari sistem pressure switch itu lebih mudah digambarkan dengan grafik ini, teman. Jadi kalau sumbu vertikal ini sebagai tekanan, sumbu horizontal ini sebagai waktu, maka seperti ini bila tidak memakai pressure tank atau memakai pressure tank yang tekanannya tidak sesuai. Sambil contoh, setting on di 20 PSI, setting dari pressure switch, hidupnya dari pompa air, matinya di 30 PSI. Interval yang pendek, katakanlah intervalnya 2 detik hidup, 2 detik mati, seperti ini. Hidup, 2 detik mati. Jadi ini kan tekanan. Apa akibatnya? Ya aliran air itu akan naik turun di krannya, jret 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 jret, karena hanya 2 detik. Apalagi yang tek gitu. Udah seperti ini. Dan itu juga nanti dipengaruhi dengan debit atau kapasitas pompa. Semakin besar kapasitas pompa dengan setting yang sama, intervalnya akan semakin pendek. Naik turunnya ini semakin cepat. Karena apa? Ya ada hubungan dengan pengisian. Ini drawdown nanti. Saya jelaskan suatu saat untuk seperti apa pressure tank itu. Sesungguhnya kalau diisi tekanan sekian, drawdownnya berapa. Jadi grafiknya tajam. Aliran air tidak stabil. Gampangnya begitu. Ketika kita isi dengan tekanan pressure tanknya itu tekanannya sesuai, katakanlah 2 PSI di bawah tekanan on 18 PSI, tekanan tabung anginnya, tabung udaranya, maka grafiknya saya anggap ini 6 detik lah intervalnya. Maka yang terjadi adalah seperti ini, teman-teman. Jadi landai. Bahkan kalau debitnya pompa itu besar dan pipa distribusinya tepat, itu hampir tidak terasa di outlet yang kecil. Katakan kita pakai keran yang kecil, shower, itu hampir tidak terasa fluktuasinya. Itu sangat beda sekali bila tanpa tabung atau tanpa tabung dengan setting yang benar. Jadi lebih mudah. Yang titik-titik ini adalah ketika memakai tabung pressure tank dengan setting yang benar. Jadi lebih landai, aliran lebih stabil. Apalagi bila itu sampai katakanlah 10 atau 20 intervalnya, ini akan semakin landai sekali. Dan itu juga nanti dipengaruhi dari diferensial. Semakin pendek ini, otomatis juga akan semakin landai. Itu mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan hubungan tekanan dengan waktu ini bila tidak memakai pressure tank atau tidak memakai pressure tank dengan setting tekanan yang benar. Kita kembali lagi ke pressure switch. Karakteristiknya seperti apa? Kenapa bisa kita sebut sebagai normally close? Mari kita bahas karakteristik dari pressure switch. Kenapa bisa disebut NC, terus nanti pemakaiannya bagaimana, hubungan NC itu dengan pemakaian dan efeknya apa terhadap pompa. Kita lihat dari sini, teman-teman. Jadi ini adalah pompa, output pipanya. Jadi ini usahakan dekat di area pompa, dekat output pompa. Pompanya di sini ya sebelahnya, ya terpasang dekat mesin istilahnya. Gambaran dasarnya pressure switch itu seperti ini aja, teman-teman. Ini ada lubang di pipanya, itu dilubangi. Nah, lubangnya itu nanti masuk ke pressure switch. Di dalam pressure switch itu, ini gambaran ekstrim ya, lebih besar. Ada karet seperti ini aja, teman. Karet di atasnya ada tuas. Tuas ini selalu ditekan per, jadi selalu nempel dengan karet. Otomatis selalu ke bawah. Ini kontaknya, misal gambar terpisah, sebenarnya selalu nempel.
jadi selalu close NC gitu teman-teman. Kenapa bisa kita bilang NC? Bisa dilihat dari ini karakteristik atau apa yang tertulis di pressure switch. On 1 kg per cm persegi, off 1,8 kg per cm persegi. Saat tidak ada setrum atau tidak ada air atau tidak ada apapun dalam kondisi diam, kenapa kita bisa bilang itu bisa dipakai? Ya karena on 1 kilo tidak ada aliran atau di bawahnya 1 kilo ini berarti masih ikut on. Logikanya kan begitu teman-teman. Nol tekanan, tidak ada tekanan, ya on. Karena apa? Onnya di 1 kilo. Di bawahnya ini, di bawah dari 1 kilo kurang atau sama dengan 1 kilo, pasti ini on. Itu yang perlu dipahami teman-teman. Gampangnya begitu. Kenapa NC normal recluse terjadi? Ya karena di setting alat ini selalu menempel. Menempelnya apa? Menempel pada 1 kilo. Jadi kalau tidak ada tekanan, otomatis ya tetap on. Di bawahnya 1 kilo ini pasti on. Lebih dari 1,8 akan off. Lebih besar atau sama dengan 1,8 akan off. Itu karakteristik yang disebut NC. Akhirnya apa? Kita bisa melihat penggunaannya. Penggunaannya seperti apa? Ya dijadikan pompa sumur, pompa yang mengisap. Karena apa? Sebelumnya pompa tidak ada aliran air. Ini akan terpicu setelah ini nempel kan baru pompanya hidup. Jadi kondisi pompa itu katakanlah beli pun bisa dicoba, ya pasti langsung hidup karena normally close itu. Nah, itu gunanya untuk apa? Ya untuk memompa, menghisap. Jadi dipasang di sumur, menghisap, dicolokkan, dia akan hidup. Nah nanti bedanya apa dengan flow switch? Itu nanti di karakter ini teman-teman. NC inilah yang penting, normally close. Jadi ini bisa dipakai menghisap dari sumur atau menghisap air yang lebih tinggi dari pompanya. Tekanan positif istilahnya begitu teman. Bisa dipakai kedua-duanya. On di 1 kg berarti di bawah ini atau sama dengan ini akan selalu nyambung setrumnya itu. Itu aja teman-teman. Jadi nempel, sudah tidak ada air atau apa, tidak ada tekanan, dicolok, dia pompanya setrum dikirim AB, ini saklar seperti kemarin sudah saya jelaskan. Saklar, salah satu kabel yang masuk ke pompa diputus mampir ini, jadi kabel lurus kita potong mampir ke sini, ini namanya ikut otomatis pressure switch. Itu aja gampangnya teman-teman. Ini efeknya NC, karakteristik NC seperti ini. Jadi akhirnya bisa dipakai untuk memompa dari sumur. Nanti akan beda dengan flow switch. Kemudian akibatnya apa teman-teman? Di motornya. Jadi sensor ini tentunya hanya menyensor tekanan. Tidak ada hubungan pompa itu mengalir atau tidak. Jadi ketika kita colok thread motor, dinamonya mutar. Kalau tidak ada kendala ya dia mutar ya. Ini kita bicara dua bagian. Jadi pompa itu satu pompa air, yaitu ada impeller, satunya itu adalah penggeraknya dinamo. Jadi pompa air itu satu sistem pompa dan penggerak. Kebetulan pompa rumah tangga adalah pompa listrik, jadi satunya pompa, satunya adalah penggeraknya berupa dinamo. Ketika ini kita colok, kalau normal ya dinamonya, dia akan mutar. Soal pompanya tidak menghisap, masuk angin atau
macam-macam, impellernya pecah atau apa. Yang paling sering adalah masuk angin. Sensor ini tidak mengerti, ini yang sering tidak dipahami teman-teman. Dicolok, ya sudah kan setrum dikirim ke dinamo. Ini kita bicara pompanya dulu, dinamo mutar ya. Masuk angin, tidak mengisap, tidak nyedot, ya selama berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun selamanya tidak akan mati motor ini karena tidak menyensor tekanan. Matinya apa? Setelah ada tekanan. Hidupnya apa? Ya tidak ada tekanan pun hidup. Itu aja gampang teman-teman. Ini dari sisi pompa. Dan dari sisi motor, kenapa pompa saya itu terbakar Pak? Padahal memakai otomatis. Otomatisnya apa? Pressure switch. Kita bahas. Ceritanya nih, kasusnya seperti ini teman-teman. Pompa ini udah normal, ya kan? Ditutup, keran mati 1,8 cetek. Dan beliau membuka kerannya, otomatis turun sampai 1, otomatis ini nyambung. Begitu teman-teman ya, karena habis mendapat tekanan kan menjadi ini lepas. Ini kalau ada tekanan, ini saya lepas, akhirnya dia naik, ini tidak nyambung. Tidak nyambungnya pas di 1,8. Begitu air dipakai, tekanan akan turun. Tekanan turun di 1, setrum, jangan bilang pompa on ya, jadi salah. Setrum akan dikirim ke dinamo. Dinamonya bermasalah. Ini yang sering tidak terpikirkan. Dinamo itu bisa rusak secara elektris dan secara mekanis. Secara mekanis seret, ya kan? Itu bisa dari bearing, klaker. Yang kedua dari seal, lengket lama gak dipakai. Setrum kan tetap dikirim ke sini, ya, tapi tidak mutar. Itu dinamonya kan panas. Ya, di pompa air di motornya ada termostat pengaman. Biasanya kalau saya baca di nasional itu di 130 derajat dia akan mutus, nanti kurang lebih 125 atau 100 dia nyambung lagi. Itu kalau pengamannya masih ada ya. Biasanya kalau sudah digulung ulang ke tukang dinamo, termostat itu sudah diambil. Ini kita bicara kalau instrum dikirim ke sini, sementara pompa macet, apa yang terjadi? Ya tetap setrum itu akan terus dikirim. Loh, kok gak bisa mati? Ya karena ndak ada aliran air, pompanya kan diam, penggeraknya diam. Jadi dua penyebab terbakar pompa yang tadi. Pertama, dinamonya mutar tetapi tidak mengisap, tetap dia tidak mensensor. Jadi otomatis itu, ya saya bilang sering ke pelanggan, bukan manusia, manusianya yang harus berpikir. Manusia itu makhluk yang paling luar biasa canggihnya dari alat apapun menurut saya, karena yang menciptakan juga manusia alat ini. Jadi ya kita yang antisipasi. Beliau membuka keran ini, air turun, setrum dikirim, cetek, masuk, motornya macet. Ada kelistrikan, ada mekanis. Yang tadi itu mekanis, lengket, sealnya lama gak dipakai, ya kan? Atau yang udah bearingnya, yang biasanya suaranya bising dulu. Kalau bearing itu dari klaker tuh sebenarnya suaranya bising dulu, itu sudah sekarangnya segera diganti. Dibiarin, ya itu saat macet, cep, ngunci, setrum masuk terus, ya panas. Ya kalau masih ada proteksi ini, pasti diputus, nanti akan sambung lagi. Tetapi dengan suhu sekian berulang-ulang, gulungan dinamo itu kan sebenarnya udah cacat ya, diulang-ulang dengan seperti ini. Jadi yang tadi disebutkan itu adalah kemacetan karena mekanis, itu dari seal atau dari bearing, ya bisa dilihat dari asnya, kipasnya belakang itu fan-nya diputar seret, itu kemacetan mekanis. Yang kedua adalah kemacetan elektris. Dari apa? Kapasitor lemah. Jadi kapasitor yang bulat itu, yang fungsinya untuk start dan running, berfungsi sebagai dua itu, start dan running, sudah mulai lemah, suak lah. Jadi ketawaannya kalau kita yang awam ini ya diputar pakai tangan, seret,
dia mau munyer, cabut, nanti lagi colok, lagi harus bantu tangan. Itu saya bilang ini teknis ya, ini start kapasitor yang lemah. Jadi ini kerusakan di elektris sifatnya. Jadi dua ini macet, yang kedua dinamonya mutar tetapi pompa tidak menghisap. Ini yang sering tidak dipahami. Makanya nanti saya ada bahasan mengenai pompa air bukan alat listrik, karena sering dipahami sebagai alat listrik saja. Ini yang menyebabkan terbakar. Jawaban saya tadi itu ya karena ini tidak dirancang berpikir untuk menyensor pompa munyer, pompa berputar atau tidak, atau kalau pompa berputar menghisap atau tidak. Otomatis ini tidak dirancang untuk mensensor ini. Namanya saja pressure switch. Jadi yang disensor tekanan. Nah, kenapa? Ya karena NC normally close, tidak ada tekanan, ya nyambung saja. Begitu ini dibuka sama pelanggan, fatalnya pompanya ini ada di dalam kotak di bawah tanah. Jadi tidak terdengar. Ya walaupun terdengar, pemahaman ini tidak mengerti. Dibuka, nggak keluar, udah tutup lagi. Untungnya setelah sadarlah setelahnya pelanggan ini menghubungi kita ya karena butuh air akhirnya. Ini bahayanya apa? Kalau kita meninggalkan rumah, ya ini harus dicabut. Konstruksi apapun itu menurut safety-nya ya harus dicabut. Namanya keran bisa bocor, menetes, dia akan hidup. Soal ini bermasalah, pressure switch ini tidak mengerti. Itu yang bikin terbakar. Apapun itu, anjuran orang tua lah atau apa itu, kalau itu memang standar ya dimatikan, dicabutlah colokannya, paling aman. Colokannya dicabut, pompa mati. Keran itu pernah terjadi, keran di luaran dinding rumah, kejatuhannya diloncati kucing, patah. Ini kalau tidak kita matikan, iya. Kalau pompanya normal ya habislah air itu hasilnya terpakai terus. Tapi kalau pompanya yang dalam kondisi bermasalah, masalah mekanis dan masalah elektris tadi, pompa bisa terbakar. Nanti ada penjelasan kenapa bisa terbakar. Orang sering gampang bicara, wah kalau nggak nyedot terbakar Pak. Tapi begitu diminta penjelasan kenapa tidak menghisap itu bisa terbakar. Maksudnya itu ini dinamo mutar tetapi tidak menghisap, itu bisa terbakar. Nanti saya bahas. Kalau yang ini kan jelas, kalau yang elektrik ya macet itu langsung ya dinamonya langsung kena. Gulungannya panas, ini mutus. Kalau sudah pernah digulung ya enggak ada, ya langsung terbakar. Atau kalau MCB-nya di rumah itu pas, ya langsung trip, aman itu. Makanya untuk beberapa pelanggan yang memang pompanya agak besar atau walaupun kecil sebenarnya harus ada MCB sendiri. Misalkan 2 ampere untuk pompa yang 200 atau 300 watt. Jadi ini untuk pengaman. Jadi kalau panas atau melebihi beban dia akan putus. Itu teman-teman. Jadi konsekuensi atau karakteristik dari pressure switch seperti ini. Kenapa pompa bisa terbakar? Apa yang harus kita perhatikan? Jadi ketika kita buka, sebelumnya nyala, terus dibuka tidak menyala, harus dilihat pompanya. Dua kemungkinan, pompa itu mutar tetapi dinamo mutar, pompanya tidak menghisap, atau pompa motornya tidak berputar. Itu yang akan menjadi, ini saya sebut juga karakteristik, juga kelemahan dari pressure switch. Jadi manusia itu juga yang paling aktif, yang paling aware itu manusianya. Mungkin bisa dipahami sampai di sini teman-teman, karakteristik dari pressure switch. Jadi ini akhirnya bisa dipasang menghisap dari sumur, karena NC ini yang penting, normally close. Bisa menghisap dari tandon yang beraliran sudah positif, ataupun menghisap dari sumur vakum negatif. Karena prinsip ini tadi, on di 1 kilo berarti kurang dari ini atau sama dengan ini 1 kilo akan nyambung. Makanya kita sebut NC, normally close, selalu nyambung dalam keadaan normal.
teman-teman, yang untuk bagian pertama ini pressure switch harusnya memang benar-benar saya bahas di pressure tanknya. Jadi pressure tank tadi sebagian, nanti ini bisa saya tambahkan cara menghitung kapasitas dari pressure tank ini. Untuk bukan perhitungan untuk yang detail, tapi hanya gambaran seperti apa pemilihan pressure tank, karena itu sering bermasalah. Walaupun standar kita beli baru, kenapa cetak-cetek kalau dijadikan sebagai pompa pendorong air dari toren atau pompa booster. Oke, kita kembali lagi ke pressure tank, karena ini satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan antara pressure tank dengan pressure switch. Teman-teman yang memakai pompa kecil ya seperti Shimizu 130, 135 yang otomatis. Jadi pompa Jepang itu sebenarnya dari dulu nggak pernah pakai otomatis, pakai pressure tank kecil ini ya, ngikutin pasar. Ini kalau nggak ngikutin Shimizu nggak laku nih saya. Jadi kenapa ya, karena secara teknis itu kurang lah. Kenapa, mari kita bahas teman-teman.